Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kembali lagi di channel ini untuk bahas dan share budgeting, food prep, meal plan, dan juga daily tips lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini bisa share lagi kegiatan budgeting teman-teman. Hari ini aku mau alokasiin gaji di bulan Oktober. Ini kita akan tulis rinciannya, pos-pos keuangannya apa aja dan juga kategorinya. Semoga pengeluaran di bulan Oktober ini sesuai dengan apa yang sudah ditulis ya teman-teman, karena yang bikin kita males budgeting itu ketika kita udah nulis pengeluaran sedemikian rupa, ternyata di tengah jalan ada kadang di awal bulan udah mulai terkecoh ya teman-teman. Ada pengeluaran-pengeluaran yang mendadak, ada yang dari tadinya harusnya budgetnya itu habisnya segini, tiba-tiba ngelebihin budget. Bukan karena kita nggak hemat atau nggak bisa ngirit teman-teman, karena emang di zaman sekarang bahan baku segala macam itu bener-bener naik ya. Apalagi untuk aku yang tinggalnya itu di ibu kota Jakarta teman-teman, kelihatannya aja seperti gajinya itu besar gitu ya UMR, padahal itu ya belum dihitung ini dan itu teman-teman. Apalagi kami ibaratnya tidur aja bayar gitu ya, harus bayar kontrakan, bahkan pengen nyaman udara sejuk aja bayar ya teman-teman, pakai AC ya pakai listrik itu semuanya bayar. Makanya tetap semangat ya teman-teman. Mungkin barangkali di sini teman-teman ada yang sama masih berjuang dari nol ya sama dengan aku. Semoga Allah berikan keberlimpahan rezeki sehingga semua kebutuhan, semua biaya hidup kita bisa cukupi. Amin amin ya robbal alamin. Nah, untuk alokasi gaji di bulan Oktober ini teman-teman, alhamdulillah Pak suami memberikan amanah uang ini. Semoga aku bisa menjalankannya sebaik mungkin, mengolahnya sedemikian rupa sehingga cukup sampai gajian di bulan berikutnya. Amin amin ya robbal alamin. Di sini untuk kategori pertama ini ada kewajiban teman-teman. Jadi biasanya setiap awal bulan ini langsung aku bayarkan setiap posnya masing-masing ya. Dan kewajiban apa aja yang aku beli itu bener-bener harus buru-buru dibelikan di awal bulan. Untuk kewajiban pertama di sini ada kontrakan. Kebetulan kami belum punya rumah ya teman-teman. Sebenarnya kalau dihitung uang ya sayang ya teman-teman, 900.000 per bulan itu kalau dikumpulin setahun udah berapa gitu. Tapi berhubung kami juga ya mau tinggal di mana gitu kalau nggak ngontrak, makanya di sini ya tetap disyukuri aja ya yang masih ngontrak atau udah punya rumah sendiri. Masya Allah tabarakallah, semoga aku bisa teman-teman ya punya kesempatan untuk punya rumah sendiri. Amin amin ya robbal alamin. Buat teman-teman juga yang masih berjuang untuk bisa ngebangun rumah atau ngumpulin tabungan untuk membeli rumah, semoga Allah mudahkan ya teman-teman. Amin. Oke, lanjut untuk kewajiban yang kedua. Di sini ada iuran sampah. Yang ketiganya ada beras 10 kilo. Ini sengaja aku masukin ke kewajiban teman-teman, tidak aku masukin ke mingguan karena namanya beras kalau udah nyetok mah pasti tenang ya. Kewajiban selanjutnya ada listrik teman-teman. Di sini kami pakainya itu token, dan ini aku tulis dulu ya teman-teman semua rinciannya, dan nanti akan aku tulis juga nominalnya. Selanjutnya di sini ada kategori kebutuhan. Ini meliputi untuk kebutuhan sehari-hari ya teman-teman. Untuk kebutuhan yang pertama di sini ada belanja bulanan. Ini biasanya kadang dibagi per minggu teman-teman, kadang juga aku per hari ke warung, tapi ya sebenarnya lebih hemat langsung nyetok sebulan gitu ya. Kita nggak perlu mondar-mandir lagi ke warung. Kadang suka kurang ya teman-teman kalau misalkan dibajetin 50.000 sedangkan yang kita beli itu bisa kadang lebih gitu 50.000. Tapi kalau belanja bulanan itu lebih kayak terjamin gak sih, kayak sebulan udah kebeli semua, tinggal kayak buat makan aja sehari-hari. Nah, ini lanjut ya untuk kebutuhan yang kedua ada belanja ke pasar. Kebutuhan yang ketiganya ada family time. Ini meliputi kayak jalan-jalan, jajan. Ini 1 minggu 1 kali ketika Pak suami libur aja. Lanjut untuk jajan anak, ini per hari ya teman-teman pengeluarannya. Dan untuk galon dan gas di sini untuk pengisian galon 1 minggu itu 1 kali, dan untuk gas 1 bulan itu hanya 1 kali. Alhamdulillah sih teman-teman, kalau misalkan gas mah kadang ya sebulan aja bisa lebih gitu ya. Selanjutnya di sini ada pengeluaran untuk bensinnya Pak suami. Di sini aku baginya itu per minggu teman-teman. Untuk selanjutnya ada dana darurat. Ini kayak untuk ngecover atau ada kebutuhan mendesak kayak misalnya mau keluar, dana sosial, pokoknya pakainya tuh dari dana darurat ya teman-teman. Ini biasanya juga sama aku bagi per minggu karena nggak tahu kenapa per minggu itu lebih terjamin aja teman-teman, sampai akhir
bulan. Beda halnya kalau dibudgeting bulanan doang itu kayak was-was gitu ya. Di awal kita tenang, di akhir bulan kadang suka ya begitulah ya. Oke, di sini selanjutnya ada kategori tabungan. Untuk di bulan ini tuh qadarullah banyak banget kebutuhan teman-teman. Jadi ini yang kami share aja udah lumayan banget ya nominalnya. Belum yang nggak kami share banyak kategorinya. Ada beberapa kategori yang kami share, ada beberapa kategori juga yang tidak bisa kami share. Makanya untuk kategori sedekah, kayak untuk dana lain-lain itu tidak bisa kami share ya teman-teman. Oke, ini untuk tabungannya ada tabungan anak. Di sini 100.000. Kemarin aku udah mulai teman-teman, tapi di beberapa bulan kemarin itu mandek ya karena banyak juga pengeluaran. Tapi alhamdulillah wa syukurillah mungkin di bulan ini mulai lagi karena anak aku sudah tidak pakai pampers. Lanjut untuk tabungan utama, di sini ada tabungan emas. Ini untuk bulan ini kayaknya aku tidak nabung 1 gram karena ya seperti yang teman-teman ketahui dengan budget gaji UMR ini bisa cukup aja udah bersyukur banget, udah alhamdulillah banget ya. Makanya aku juga tidak memaksakan teman-teman, sebisanya aja, semampunya aja, sedikit demi sedikit. Yang penting ada yang nempel ya, karena ini juga nantinya bakal berguna buat kita. Kayak lebih ke dana darurat aja teman-teman, bukan sebagai investasi. Kayak biar ada kebutuhan mendesak itu tinggal dijual atau bisa dipakai langsung. Oke, di sini untuk nominalnya tadi untuk kontrakan biasanya pembayarannya itu 900.000 per bulan, dan untuk iuran sampah di sini 30.000 karena 2 rumah ya teman-teman. Lanjut di sini juga ada beras. Tadi aku anggarkan untuk 10 kilo beras ini 150.000. Nah, selanjutnya untuk listrik aku anggarkan 150.000. Untuk kota berdua ini insya Allah cukup ya teman-teman, 150.000. Dan untuk member ini 40.000. Jadi untuk total kewajiban kami sebesar 1.420.000. Selanjutnya ini untuk kebutuhan teman-teman untuk belanja bulanan. Ini alhamdulillah sih lebih dari cukup ya 200.000. Ini tergantung kitanya aja teman-teman. Kadang aku sebagian beli online, sebagian lagi ya langsung datang gitu ya ke swalayan supaya ada beberapa kebutuhan yang bisa dipotong dari diskonan online gitu. Nah, untuk belanja bulanan sendiri anggarannya itu 200.000. Untuk belanja ke pasar aku anggarkan 1 bulan ini 1 juta karena kemarin dianggarkan 800.000 itu tuh kurang ya teman-teman, benar-benar ngepres banget. Makanya di sini supaya agak legaan aku lebihkan 200.000. Lanjut untuk family time ini aku anggarkan 400.000. Untuk jajan anak 300.000. Untuk galon dan gas ini 100.000 per bulan. Dan untuk bensin pak suami 500.000 per bulan. Untuk dana darurat aku sisihkan sebesar 250.000. Dan untuk dana pendidikan ini aku anggarkan sebesar 100.000 rupiah. Untuk tabungan emas aku hanya bisa menyisihkan di bulan ini itu setengah gram ya teman-teman, 300.000 dengan kadar 8 karat. Jadi setiap bulannya ini tidak menentu ya teman-teman. Untuk setiap anggarannya itu ada yang biasanya dilebihkan atau ada yang dikurangi. Kayak misalnya untuk tabungan biasa 1 gram, bulan ini nggak bisa. Jadi ya semampunya aja asalkan disesuaikan dengan kebutuhan. Karena yang paling penting itu ya kebutuhan ya teman-teman. Kalau tabungan mah itu adalah sunnah, bisa kita menyisihkan alhamdulillah. Kalau enggak pun udah cukup untuk kebutuhan sehari-hari aja, udah amat sangat bersyukur ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga bisa menginspirasi dan juga bermanfaat untuk aku yang bikin kontennya dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.